warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Friska Alinda Mustika dengan NIM 2308031020014. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Administrasi Keuangan. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai pasar uang dan pasar modal. Jadi yang akan kita bahas pertama pada video kali ini yaitu tentang pasar uang. Nah, pasar uang ini memiliki definisi yaitu kelompok pasar yang memperjualbelikan instrumen kredit jangka pendek yaitu kurang dari 1 tahun. Yang mana kalau di pasar uang itu ada kegiatan jual beli. Apa yang dijual belikan yaitu adalah instrumen kredit jangka pendek. Nah, biasanya masa atau jangka pendek itu kurang dari 1 tahun. Nah, itu untuk pasar uang. Selanjutnya yaitu alat atau instrumen di pasar uang. Yang pertama itu ada sertifikat Bank Indonesia atau yang biasa kita kenal sebagai SBI. Nah, sertifikat Bank Indonesia ini merupakan kategori surat hutang yang diperjualbelikan untuk mendanai permodalan jangka pendek. Jadi transaksi di pasar uang itu hasilnya berupa suku bunga. Jadi nanti di dalam sertifikat Bank Indonesia atau surat berharga itu tercantum kalian membeli surat berharga dengan nominal berapa dan dengan bagi hasil atau return atau suku bunganya itu berapa. Nah, itu diperjualbelikan surat hutangnya antar masyarakat. Nah, alat atau instrumen di pasar uang yang kedua yaitu surat berharga pasar uang. Nah, perbedaannya dengan sertifikat Bank Indonesia, kalau sertifikat Bank Indonesia itu yang mengeluarkan atau yang menerbitkan adalah Bank Indonesia. Kalau SBPU ini yang menerbitkan adalah Bank Umum. Selanjutnya yang ketiga yaitu sertifikat deposito. Nah, sertifikat deposito ini merupakan surat tanda bukti simpanan deposito berjangka di bank. Nah, jadi biasanya kalau kalian memiliki sejumlah uang gitu misalnya, biasanya minimal kalau orang yang pengen menyimpan dalam bentuk deposito itu minimal 10 juta atau 5 juta tergantung dengan bank umum yang menerima simpanan deposito tersebut. Nah, kalau misalkan kalian ingin menyimpan uang dalam bentuk deposito itu tidak bisa sewaktu-waktu diambil. Biasanya ada jangka waktunya, minimal 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai 12 bulan. Nah, itu masuk dalam instrumen pasar uang. Kenapa? Karena dia jangka pendek kurang dari 1 tahun. Nah, kalau misalkan saya menyimpan uang dalam bentuk deposito sejumlah 20 juta ke BNI. Nah, itu nanti bakal dikasih sertifikat. Sertifikatnya itu tercantum sertifikat deposito yang dia menerangkan bahwa saya atas nama X misalnya itu menyimpan uang sejumlah sekian di bank ini dan akan diambil dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu commercial paper. Nah, commercial paper ini merupakan surat perjanjian di mana pihak yang menerbitkan commercial paper akan membayar sejumlah uang dalam jumlah tertentu saat jatuh tempo. Jadi, commercial paper ini juga diperjualbelikan. Misalnya, saya membeli commercial paper dari perusahaan A karena mereka membutuhkan uang gitu. Jadi, istilahnya secara sederhana itu saya memberikan hutang atau pinjaman kepada perusahaan tersebut. Nah, dalam surat commercial paper itu tertuliskan siapa yang meminjamkan uang atau membeli si commercial paper itu dengan jumlahnya itu berapa gitu. Jadi nanti di dalam surat itu dituliskan perjanjiannya akan dibayarkan atau dibeli kembali si commercial paper itu pada jumlah sekian uangnya, sekian rupiah dan dalam waktu yang telah ditentukan. Itu juga tercantum dalam si commercial papernya.
Sebenarnya sama dengan surat hutang, cuma ada perjanjiannya bakal dibeli atau dibayarkan itu pada tanggal berapa gitu. Nah, setelah commercial paper yang kelima yaitu ada call money. Call money itu merupakan kegiatan pinjam meminjam dana antar bank untuk jangka pendek. Nah, jadi ini hal yang sangat lazim antar bank. Jadi mereka misalkan bank A, bank BNI misalkan mereka butuh uang, terus uang yang liquid atau yang cair yang dapat dicairkan itu tinggal sedikit. Nah, biasanya itu mereka lazim meminta pinjaman ke bank yang lain, misal ke BRI atau ke yang lainnya. Nah, itu biasanya temponya hanya semalam atau sehari seperti itu. Jadi misal pinjam malamnya besoknya dikembalikan. Nah, itu adalah hal yang lazim dan kita biasa menyebutkan sebagai call money, yaitu kegiatan pinjam meminjam antar bank dalam jangka waktu yang pendek. Nah, dalam call money ini ada 3 jenisnya. Yang pertama yaitu on call. Nah, on call ini adalah kredit harian. Jadi misalnya minjam malam ini dikembalikan besoknya. Yang kedua yaitu prolongasi. Prolongasi ini kredit dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi pengembaliannya dalam jangka waktu 1 bulan. Dan yang ketiga blending. Nah, blending ini kredit dalam jangka waktu 3 bulan. Selanjutnya yang keenam yaitu repo. Nah, repo ini merupakan transaksi jual beli surat berharga yang disertai dengan perjanjian bahwa si penerbit atau penjual akan membeli kembali surat berharga pada waktu yang telah ditentukan. Jadi surat perjanjian di dalam reponya itu tertulis, ini saya menjualnya tanggal 1 misal, nanti tanggal 10 akan saya beli kembali. Nah, seperti itu. Nah, itu termasuk dalam kegiatan repo. Jadi, jelas kapan si penerbit atau penjual akan membeli kembali. Nah, itu bentuk perjanjian juga. Nah, selanjutnya yaitu bankers acceptance. Nah, ini merupakan vessel berjangka yang ditarik oleh eksportir maupun importir atas suatu bank untuk membayar sejumlah barang. Nah, jadi bankers acceptance ini kalau misal ada seorang eksportir atau importir yang mereka itu menarik vessel berjangka yang telah diterbitkan oleh suatu bank. Nah, kenapa mereka tarik? Karena digunakan untuk membayar pembelian sejumlah barang. Selain barang, ternyata juga bisa digunakan untuk membeli valuta asing. Nah, apa itu valuta asing? Valuta asing itu mata uang asing. Jadi selain digunakan untuk mengimpor atau mengekspor barang, ternyata bankers acceptance ini juga bisa digunakan untuk mendanai kegiatan pembelian mata uang asing. Nah, dalam pasar uang ini juga memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu membantu menyediakan kebutuhan modal kerja. Nah, fungsi yang pertama yang ini sudah sangat jelas. Kenapa? Karena dari tadi kita membicarakan mengenai penerbitan surat hutang. Nah, biasanya surat hutang itu diterbitkan untuk mendanai kegiatan produksi barang atau jasa. Sehingga biasanya perusahaan atau pihak yang menerbitkan surat hutang itu memang mereka membutuhkan modal untuk melanjutkan kegiatan produksi. Jadi tidak heran jika fungsi pertama dari adanya pasar uang ini adalah membantu menyediakan kebutuhan modal kerja. Fungsi yang kedua yaitu memberi dana untuk pemerintah dalam jangka pendek selain pajak. Nah, karena dana yang dimiliki oleh pemerintah atau penerimaan yang didapatkan oleh pemerintah itu sumber utamanya pajak. Nah, tapi kalau pajak sedang turun atau ternyata pengeluaran lebih tinggi dibandingkan dengan pajak, maka pemerintah punya opsi lain untuk menutupi defisit pengeluaran pemerintah. Dengan cara apa? Yang pertama adalah dengan cara penerbitan surat hutang atau obligasi.
atau surat berharga itu sama saja. Nah, maka tidak heran kalau semisal adanya pasar uang itu untuk memberikan solusi kepada pemerintah selain pajak. Selanjutnya, fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat spekulasi dan transaksi komoditas. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari secara garis besar adanya penerbitan surat berharga atau obligasi atau surat hutang itu karena ada salah satu pihak yang membutuhkan dana atau modal. Nah, maka dari itu nanti pihak yang lain yang memiliki kelebihan dana itu bisa membeli surat berharga itu. Untuk sebagai contoh, mereka meminjamkan uang sebenarnya. Tapi semakin berkembangnya ke sini, konsep dari pasar uang itu tidak lagi murni untuk membantu permodalan suatu pihak, tapi lebih ke spekulasi. Jadi ketika masyarakat tahu, oh ini suku bunga sedang tinggi, mendingan saya beli nih surat berharga ini supaya saya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Ya, jadi sekarang ini lebih memiliki spekulasi, bukan hanya murni untuk pembiayaan modal saja.